Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tanam soaraki sai rajai madoni sai dengan huhut sitong bain hataku sai totok bain hataku sai totok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya saudara semua disertai oleh Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita terlebih pada satu hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Selasa 28 Maret 2023 tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 saya akan membacakan untuk kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak jarang di tengah-tengah persekutuan kita, di rumah tangga atau di lingkungan pekerjaan, sering kita menemukan orang yang tidak mampu mengontrol emosinya. Jika ini terjadi, maka hal yang terjadi adalah sesuatu hal yang kurang baik. Persaudaraan akan semakin menipis, hubungan antara sesama rekan kerja akan terganggu, dan banyak masalah-masalah yang timbul oleh karena seseorang tidak mampu dan tidak sanggup menguasai emosinya. Bagi mereka yang tidak sanggup menguasai emosinya akan membawa kemarahan, dan kemarahan-kemarahan mereka akan berakibat pada semua lingkungannya. Maka sangat rugi jika kita tidak mengontrol emosi kita. Maka dalam kitab Amsal hari ini kita diingatkan supaya kita bersabar. Karena orang yang sabar itu adalah digambarkan seperti seorang pahlawan. Ketika kita mampu mengontrol diri kita, emosi kita, maka kita dapat memenangkan banyak jiwa. Bahkan mereka yang marah-marah sekalipun, mereka yang benci sekalipun kepada kita, ketika kita bersabar, ketika kita juga berdoa buat mereka, ketika kita tidak mudah, tidak gampang menanggapi emosi-emosi atau pendapat-pendapat mereka, maka saudara dan saya dapat merangkul mereka menjadi sahabat kita. Seorang pahlawan akan merelakan dirinya menghadapi pengorbanan-pengorbanan. Meskipun itu sangat sulit, meskipun itu sangat berharga baginya, tapi seorang pahlawan akan mengorbankan apapun untuk boleh memenangkan perjuangan-perjuangannya. Demikianlah orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu berhati-hati, orang-orang yang selalu mengedepankan, mengutamakan kasih, orang yang selalu merindukan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupannya. Mereka akan sabar dan berlatih sabar, berusaha untuk sabar dan berusaha untuk sabar.
sehingga tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Meskipun awalnya kita seperti tidak dihargai, meskipun awalnya itu merasa sangat sakit, sangat sulit, tapi ketika kita merelakan dan mau untuk bersikap sabar, maka kita adalah seperti seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai dirinya dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Mungkin kita pernah mengalami di tengah-tengah keluarga menghadapi abang, kakak, adik kita. Ketika mereka dalam emosi, kita tidak menanggapi dengan emosi, tapi ketika mereka emosi, kita menanggapi dengan sabar dan juga dengan penuh kasih sayang, dan kita memberi kesempatan kepadanya untuk merenung akan apa yang dikatakan dan diperbuatnya. Maka di situ kita mengalami sukacita yang luar biasa, karena kita menerima berkat-berkat yang dari Allah. Orang yang sabar adalah memiliki kekuatan yang dari Tuhan dan melaksanakan menerima damai sejahtera dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga dikatakan orang yang sabar itu bahkan digambarkan juga seorang yang menguasai dirinya adalah seperti seorang yang merebut kota, melebihi orang yang merebut kota. Nah, apa yang boleh kita lihat dari nas ini, Bapak, Ibu, Saudara? Orang yang sabar dan mampu menguasai dirinya adalah orang yang akan menuai kesuksesan dalam menata hubungan ke depan. Baik hubungan di rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan rekan kerja kita, hubungan kita dengan sesama kita. Dipastikan akan mengalami sukacita dan peningkatan-peningkatan, dan mereka akan rindu untuk bertemu dengan kita, sebab kita tidak mudah, tidak gampang emosi, dan kita tidak membalas dengan emosi. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari semangat untuk melatih diri ini dengan baik, lebih sabar lagi, memiliki karakter Kristus, harus rela berkorban, harus menahan diri dari setiap emosi-emosi atau setiap perkataan-perkataan yang bahkan kurang berkenan dalam hati kita, tapi kita boleh untuk melatih diri kita untuk semakin sabar, supaya kita mengalami berkat yang luar biasa. Inilah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang harus kita nyatakan setiap hari dalam hidup dan kehidupan kita. Jadilah menjadi pelaku firman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini Engkau telah menyapa kami supaya kami sabar dalam menanggapi segala sesuatu, tidak gampang emosi, tidak gampang tersulut, tetapi kami boleh menahan diri. Bahkan ketika mereka marah, saudara-saudara kami marah terhadap kami, maka kami harus mendoakan mereka, kami harus sabar untuk menghadapi mereka dengan penuh kelemah lembutan, dengan jawaban-jawaban yang mendatangkan kedamaian, dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, sehingga setiap mereka yang tadinya marah akan mengalami sukacita dan mereka akan melembutkan hati mereka, sebab kami tidak membalasnya dengan kemarahan, tapi sebaliknya kami membalasnya dengan kelemah lembutan. Berkatilah kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan, tuntunlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, terlebih saudara-saudara kami yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, yang boleh disampaikan hamba-Mu, biarlah kami, biarlah mereka, biarlah semua yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengalami berkat yang berkelimpahan, mengalami menerima kekuatan dan damai sejahtera yang dari-Mu. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang letih lesu mengalami menerima kekuatan, yang ragu bimbang menerima kenyamanan dan kepastian dalam hidupnya, karena Tuhan menjadi gembala atas kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati aktivitas kami satu hari ini. Biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita, berkat yang melimpah dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari memiliki karakter Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Shalom. Tanam suaraki sai rajai madoti sai dengan huhut sitok banhataku sai totok banhataku sai totok